Diam, semuanya diam. Semua mata tertuju kosong pada kata-kata emas yang terpantul pada prasasti batu hitam di atas. Di panggung tamu, suara nyaring dari cangkir yang pecah bergema jatuh ke tanah. Semua perwakilan dari kota Wutan tercengang. Ketidakpercayaan menyebar di wajah mereka. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk memastikan apakah rumor itu benar atau tidak. Untuk melihat dengan mata kepala mereka sendiri apakah Xiaoyan benar-benar naik 4 Duan Qi dalam kurun waktu 1 tahun. Akan tetapi, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengonfirmasi rumor tersebut, tetapi juga melampaui ekspektasi mereka. 4 Duan Qi dalam 1 tahun. Sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi. Kecepatan latihan ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata-kata, menakutkan. Klan Xiao berhasil sekali lagi. Semua orang di panggung tamu tidak dapat menahan diri untuk bergumam pelan. Memiliki anggota klan yang mencapai 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini terus berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Douhuang. Semua orang di panggung tamu saling memandang karena hati mereka terasa berat memikirkan hal itu. Douhuang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama yang memiliki Douhuang yang kuat, status mereka akan meroket dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, klan Miter, klan Nalan, dan klan Mu akan menghormati klan itu. Lagi pula, hanya ada segelintir orang dengan tingkat Douhuang di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap praktisi yang mencapai peringkat Douhuang memiliki kekuatan untuk menggulingkan apapun mulai dari surga hingga lautan dan menghadapi puluhan ribu musuh dengan mudah. Tidak ada kekaisaran yang waras akan berani menyinggung Douhuang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya Douhuang dari Kekaisaran Jiama tewas dalam perang. Akibatnya, Douhuang lawan membantai 10.000 ksatria elit sendirian dalam kemarahan. Kedua kekaisaran terguncang oleh pertumpahan darah yang terjadi. Sejak saat itu, tidak ada kerajaan yang berani menyinggung Douhuang. Pada saat yang sama, semua orang juga melihat betapa menakutkannya seorang Douhuang. Oleh karena itu, semua orang yang melihat hadiah Xiaoyan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang luar biasa. Di tengah panggung tinggi, bahkan Xiaozan menatap tulisan emas di monumen itu dengan mata sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan menatap putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi bersyukur. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah tidak menciptakan keresahan antara Yan-Er dan aku, gumam Xiaozan. Sebagai ayah Xiaoyan, Xiaozan sangat memahami temperamen putranya. Ia masih ingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiaoyan, tidak lama setelah ia lahir, betapa acuhnya putranya kepadanya. Xiaoyan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah ia sedang menatap orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, pandangan dingin dan acuh tak acuh terhadap Xiaozan menjadi hangat, seiring bertambahnya perhatian dan kasih sayang Xiaozan. Mengingat kembali masa kecil Xiaoyan, Xiaozan sedikit menggigil. Mulutnya berkedut sementara senyum lembut tersungging di wajahnya. Pemimpin klan Xiao, bakat tuan muda Xiaoyan benar-benar luar biasa. Kali ini klan Xiao pasti akan memiliki Daoze yang sangat menakutkan, ucap Yafi. Berdiri di samping Xiaozan, mata indah Yafi menatap orang yang sama persis dengan yang sedang dilihat Xiaozan. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya saat dia mengungkapkan pikirannya. Xiaozan tertawa terbahak-bahak. Kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan sopan kepada Yafi, ia menjawab, "Yafi, bakat anak itu terkadang sangat mengejutkan, tetapi di lain waktu sangat mengecewakan. Kau juga tahu bagaimana ia jatuh dari sorotan 3 tahun lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun akan mengira bahwa ia akan mendapatkan kembali bakatnya.
Tetapi sekarang bakatnya muncul kembali, ucap Xiaozan. Alis Xiaofei sedikit menekuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiaoyan berumur pendek atau tidak? Dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya yang sudah cukup baginya. Sambil menatap ke bawah dengan pandangan mempesona, hati Yafi sudah membentuk rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan berbisnis dengan klan Xiao sebanyak mungkin. Di bawah panggung upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil bernafas dengan berat. Tiba-tiba dia membentak Xiaoning. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah Tuan Qi ke-7? Bagaimana dia bisa lebih tinggi? Ucap Xiao Yu. Xiaoning membuka mulutnya beberapa kali sebelum bergumam polos. Bulan lalu dia sudah 7 Tuan. Bulan ini dia tampaknya sudah mengalami terobosan, ucap Xiaoning. Untuk naik dari 7 Tuan ke 8 Tuan dalam 1 bulan, bagaimana mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Bagaimana melompati 5 Tuan dalam 1 tahun? Sialan, bocah itu harus mati. Kecepatan seperti ini bisa menyaingi wanita monster di Akademi Jianan, ucap Xiao Yu. Bagaimana aku tahu? Xiaoning tersenyum pahit sambil melirik Sun Er yang berada jauh di sana. Hanya untuk melihat tatapannya tertuju pada Xiaoyan di bawah dengan mata penuh kekaguman dan sama sekali tidak memperhatikan dirinya. Setelah diabaikan oleh gadis yang paling ia sayangi, hati Xiaoning berkobar karena cemburu. Sambil mengangkat kepalanya, ia menatap tajam ke arah Xiaoyan yang kontras dengan wajahnya yang masih muda. Penatua kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiaoyan bertanya dengan lembut sambil melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya sambil melihat ke arah tetua kedua yang teralihkan perhatiannya. Ujiannya sudah selesai, ucap tetua kedua. Tetua kedua tersadar dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia menganggukkan kepalanya dengan panik. Meskipun matanya masih bergerak ke sana kemari, tetua itu jelas masih dalam keadaan terkejut. Untuk meningkatkan 5 Tuan Qi dalam 1 tahun, sungguh perkembangan yang cepat, benar-benar mengerikan. Tetua kedua masih tenggelam dalam pikirannya dan menatap pemuda di hadapannya dengan emosi yang rumit. Namun, keraguan yang ada di mata tuanya menghilang saat menghadapi kenyataan. Kata-kata berwarna emas itu berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali menjadi warna hitam pekat. Meskipun kata-kata emas itu telah menghilang, para penonton tetap diam. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan. Di panggung tinggi, sesepuh kedua terbatuk dan akhirnya dia berhasil menarik perhatian penonton kembali. Ujian seremonial telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiaoyan akan menerima 1 tantangan. Mereka yang berada di bawah peringkat Dause akan diizinkan untuk menantangnya. Siapa yang akan maju? Tetua kedua berkata sambil menatap generasi muda. Jika upacara kedewasaan dianggap sebagai ujian untuk mengetahui seberapa tinggi dogi seseorang, maka tantangannya adalah menguji kemampuan teknik Dao seseorang. Pada akhirnya dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Dao akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasilnya. Setiap klan memperhatikan kemampuan teknik Dao, tidak kurang dari perhatian mereka terhadap dogi seseorang. Setelah mendengar pernyataan tetua kedua, keributan kecil pecah di antara hadirin. Generasi Xiaoyan yang lebih muda saling memandang, sementara kepengecutan mengatupkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam 8 Tuan Qi telah mencabik-cabik pikiran apapun yang ada di hati mereka tentang kemenangan muda. Pada saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiaoyan. Xiaoyan berdiri diam di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah teman-temannya.
Setiap kali matanya menatap seorang pemuda, dia akan segera mundur. Dasar pengecut. Melihat anggota klan di sekitarnya yang ketakutan, Xiaoning mencaci dengan nada mengejek. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berpakaian hitam di atas panggung dengan penuh tantangan dan hendak melangkah ke atas panggung ketika sebuah tangan ramping menariknya kembali. Sambil mengernyitkan dahinya, Xiaoning menatap adiknya dan berkata dengan tidak senang, "Kenapa?" Xiaoyu menghela nafas dan menjawab, "Dia berada di level 8 Tuan Qi. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya," ucap Xiaoyu. Mulut Xiaoning sedikit berkedut. Dia juga ragu-ragu. Namun ketika matanya beralih ke Sun Er di dekatnya, yang menyambutnya adalah pemandangan Sun Er yang menatap Xiaoyan dengan hangat dengan ekspresi lembut dan menyenangkan yang belum pernah ditujukan kepadanya. Sambil menggertakkan giginya dengan ganas, Xiaoning menepis tangan Xiaoyu dengan kecemburuan dan kemarahan muncul di wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. "Memangnya kenapa? Sudah lebih dari 1 tahun sejak aku mencapai 8 Tuan Qi. Menurutmu aku tidak bisa mengalahkan orang yang baru saja mencapai 8 Tuan Qi?" Melihat Xiaoning yang wajahnya dipenuhi dengan sifat keras kepala dan kecemburuan, Xiaoyu tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Setelah berhenti sejenak, dia mengeluarkan pil hijau dan membelainya dengan lembut dengan sedikit rasa enggan. Sebelum menyodorkannya ke tangan Xiaoning, dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2, bubuk penambah Qi, yang memberikan kekuatan untuk waktu yang singkat. Namun konsekuensinya adalah jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur selama sebulan ke depan. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan," ucap Xiaoyu. Mendengar itu, Xiaoning menggenggam pil itu dengan gembira sambil berkata, "Dengan ini aku pasti akan memberi orang itu pelajaran," ucap Xiaoning mengerutkan kening dan memperingatkannya. "Jangan terlalu gegabah, biarkan dia menderita sedikit saja. Kamu tidak boleh melukainya terlalu parah, atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungimu. Dia yang sekarang bukan lagi orang cacat yang tidak berguna seperti di masa lalu," ucap Xiaoyu. "Aku sudah tahu," kata Xiaoning acuh tak acuh. Mengangguk sedikit sambil tersenyum masam, dia menatap Sun Er dengan bangga serta berkata dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu, orang itu hanyalah bantal dengan sarung bersulam." Dengan senyum dingin, Xiaoning menepis tangan Xiaoyu dan melompat ke atas panggung sambil berteriak, "Aku akan menantangmu." Mendengar itu, tatapan semua orang beralih ke Xiaoning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiaoning yang berjalan mendekat, alis tetua kedua berkerut. Menatap ke arah kursi tamu, seperti yang diduga, dia melihat tetua pertama dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Sambil mendesah pelan, dia menegur dalam hatinya, "Dasar bodoh. Apakah kamu masih berpikir bahwa Xiaoyan masih orang lumpuh yang tidak berguna seperti dulu?" Xiaoning tidak menyadari kerutan di wajah tetua kedua dan mengambil langkah besar ke depan. Dia menyeringai dengan arogan, "Xiaoyan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu." Sambil mendongak malas melihat Xiaoning di depannya, Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat Xiaoning sudah mencapai tengah panggung, tetua kedua tidak punya pilihan selain berseru dengan keras. Xiaoyan telah ditantang oleh Xiaoning. "Xiaoyan, apakah kau menerima tantangannya?" ucap tetua kedua. "Kau tidak akan lari dari tantanganku, kan? Sun Er sedang mengawasimu. Sebaiknya kau tidak mengecewakannya," ucap Xiaoning. Sambil membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan diri Xiaoning meningkat dan sambil melihat gadis cantik dan tenang di bawahnya, dia berkata kepada Xiaoyan dengan senyum dingin, "Dasar bodoh." Xiaoyan bergumam dalam hati serta mengusap hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku terima." Melihat Xiaoyan mengangguk, tetua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Saat dia mundur dari panggung, dia merendahkan suaranya hingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar dan berkata, "Ingat,
kendalikan kekuatan kalian. Dan jangan saling melukai, ucap tetua kedua. Xiaoning melengkungkan bibirnya sementara Xiaoyan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saat tetua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Pertarungan akan segera terjadi. Dengan pengumuman itu, tatapan semua orang tertuju pada dua pemuda di panggung dengan penuh minat. Semua orang penasaran dengan pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lagi setelah 3 tahun. Apakah ia memiliki bakat yang sama dalam teknik Dao seperti yang ia miliki dalam kultivasi Daoqi? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama mengerikannya? Di panggung tamu, Xiaozhan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiaoyan di atas panggung dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Daoqi Xiaoyan telah berkembang melampaui harapan Xiaozhan, dia belum pernah melihat Xiaoyan pergi ke aula teknik Dao dan mencari teknik Dao. Dia juga tidak pernah melihatnya berlatih teknik Dao sama sekali. Perlu dicatat bahwa latihan teknik Dao berbeda dengan latihan Daoqi. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Dao tingkat huang rendah, yang dibutuhkannya hanyalah kerja kerasnya sendiri, yang dapat dipahami hanya melalui coba-coba. Namun, teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi akan membutuhkan lebih dari itu. Diperlukan instruksi pribadi dari instruktur teknik dari sebuah klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiaozhan tidak pernah mendengar Xiaoyan mendatangi instruktur klan manapun untuk mempelajari teknik Dao. Di sisi lain, Xiaoning secara teratur meminta bantuan mereka untuk mempelajari teknik tersebut. Menurut pemahaman Xiaozhan, 8 tuan Xiaoning telah menguasai 3 teknik Dao kelas Huang tingkat menengah dan juga 1 teknik tingkat tinggi. Salah satu teknik tersebut akan menempatkannya 1 langkah lebih maju dari petarung lain di tingkat yang sama. Menurutnya, Xiaoyan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Pemimpin klan Xiao, apa yang kau pikirkan? Apakah kemenangan mungkin diraih tuan muda Xiaoyan? Di samping Xiaozhan, Yafe yang matanya tertuju pada tribun bertanya dengan senyum lembut. Xiaozhan meredakan amarahnya terhadap Xiaoning dan berkata dengan tenang, Yan Er tidak begitu mahir dengan teknik Dao saat ini. Terlebih lagi, dia baru mencapai 8 tuan, sementara Xiaoning telah mencapai tahap itu selama lebih dari 1 tahun. Sungguh disayangkan, tetapi aku khawatir kemungkinan putraku memang tidak akan terlalu tinggi, ucap Xiaozhan. Benarkah? Yafe perlahan mengedipkan bulu matanya yang panjang. Matanya yang memikat menyapu ke sekeliling saat dia menatap malas ke arah pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, membuat wajahnya tampak cantik dan dewasa saat dia berkata, Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku sangat percaya diri pada tuan muda Xiaoyan. Aku pikir dia bisa mengeklaim kemenangan dalam pertarungan ini, ucap Yafe. Xiaozhan terkejut, lebih tepatnya terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia terdiam sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semoga saja kata-kata Nona Yafe menjadi kenyataan, ucap Xiaozhan. Menghadapi Xiaoyan yang berdiri tepat di depannya, Xiaoning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat ia bersikap agresif. Daoqinya yang samar mengalir melalui dirinya saat ia berlari ke depan, memberinya tampilan yang lebih mengancam. Tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan. Kaki Xiaoning terangkat dari tanah dan mendekatkan diri ke Xiaoyan. Dan tanpa ragu sedikit pun, Xiaoning mengepalkan kedua tangannya. Masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiaoyan, Xiaoning berhenti sejenak. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencakar leher Xiaoyan. Teknik Dao tingkat huang menengah, cakar pencapik. Xiaoyan menatap cakar-cakar yang mendekat dengan acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat satu telapak tangan yang melengkung ke depan dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan gaya dorong yang besar.
Merasakan tekanan Doki yang luar biasa, wajah Xiaoning menjadi pucat seolah-olah dia baru saja dipukuli. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum akhirnya berhenti. Di sana, Xiaozhan menatap ke bawah dengan takjub dari teras di atas. Di sampingnya, Yafi tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan seksama, bibir merahnya menempel lembut ke cangkir teh giok putihnya, menyeruput tehnya perlahan. Anak ini, dia benar-benar harta karun yang tersembunyi, gumam Yafi sembari merenung. Bibir menawannya menyeruput minuman dari cangkirnya sekali lagi. "Apa? Teknik do apa ini?" tanya Xiaoning sambil mengusap bagian dadanya yang sakit. Wajahnya pucat pasi saat dia bertanya. Xiaoyan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Nama telapak api cukup hambar, tetapi teknik itu dapat melepaskan kekuatan yang sangat kuat yang membuat Xiaoyan senang. Wajah Xiaoning bergetar karena marah melihat Xiaoyan mengabaikannya. Rahangnya mengatup rapat saat dia menyerang Xiaoyan sekali lagi. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah Xiaoning yang mendekat dan membiarkan mulutnya membentuk seringai kejam. Tangan kanannya perlahan-lahan terurai lalu tiba-tiba tertutup. Sebuah kekuatan tarik yang dahsyat muncul dari telapak tangannya. Teknik Dao tingkat Suan, tangan penghisap. Melihat tangan Xiaoyan yang semakin dekat, Xiaoning tanpa sadar menjejakkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatannya yang digunakan tidak cukup. Dia merasa dirinya tertarik dan diarahkan ke tinju itu. Tubuh Xiaoning terbang melengkung ke arah Xiaoyan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiaoning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia semakin mendekat. Dia tertawa dengan firasat buruk saat Doki mulai mengembun di tinjunya. "Tinju besi," teriak Xiaoning dengan tangan terkepal erat. Semburan ki yang kejam keluar dan menciptakan gema yang dalam hingga bergema di udara. Jika dia bisa mengenai bahu Xiaoyan, dia akan menyebabkan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Bagi Xiaoning, Xiaoyan tampaknya tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Tinju besi, teknik Dao tingkat Huang tinggi dengan jumlah kekuatan yang lumayan. Diperlukan doki minimal 7 duan untuk dapat mempelajarinya dan mempraktikannya. Sambil menyipitkan mata sedikit setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiaoyan menghembuskan nafas perlahan. Menyalurkan doki ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati. Teknik Dao tingkat Suan, telapak api. Berpikir keras dengan penuh keyakinan, Xiaoyan mengeluarkan gelombang ki dari telapak tangannya. Suasana menjadi berat saat sebuah kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok Xiaoning yang sedang terbang. Kekuatan yang menarik dan menolak pada Xiaoning segera membuat wajahnya pucat pasi. Kedua kekuatan itu saling bertarung, sehingga terjadi kebuntuan sesaat. Pada akhirnya, Xiaoning terlempar ke belakang, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah saat dia perlahan-lahan memuntahkan darah dari mulutnya diikuti erangan menyedihkan. Melihat Xiaoning yang lumpuh total, lalu dengan tenang melihat sekelilingnya, Xiaoyan perlahan menurunkan tangannya dan berkata dengan suara pelan, "Kau kalah."